Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh pengasih, kami datang hari ini rindu memberikan waktu kami untuk bersekutu denganmu dalam saat teduh ini. Roh Kudus, penuhilah ruang hati kami sekarang. Basuhlah jiwa kami yang lelah dengan damai sejahtera-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu yang menghidupkan dan segarkan iman kami seperti embun pagi. Kami percaya Engkau hadir di sini bersama dengan kami, Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 1964, seorang pria kulit hitam bernama Nelson Mandela dinyatakan bersalah dan dipenjara selama 27 tahun. Banyak yang langsung menghakimi dia sebagai ancaman karena penampilan dan politiknya. Namun setelah dibebaskan, ia justru menjadi simbol perdamaian dan pemersatu bangsa. Dunia akhirnya sadar bahwa penilaian yang dangkal bisa menyesatkan. Demikian juga dalam hidup rohani. Terkadang kita cepat menyimpulkan tanpa sungguh mengenal kebenaran. Dalam Yohanes 7 ayat yang ke-14 hingga ayat ke-24, Yesus mengajar di bait Allah di tengah perayaan besar. Dan banyak orang mulai mempertanyakan otoritasnya. Mereka hanya melihat dari permukaan saja, yaitu asalnya dari Galilea, atau kenyataan bahwa ia bukan bagian dari kelompok rabi resmi. Namun Yesus menegaskan bahwa pengajarannya berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Terdapat di ayatnya ke-16. Ayat ke-24 menjadi klimaks. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ini adalah panggilan untuk melihat lebih dalam, bukan pada penampilan luar, tetapi pada kebenaran yang sejati yang hanya dapat dikenali melalui kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup yang penuh pencitraan, kita pun mudah terjebak dalam penilaian yang dangkal, baik terhadap orang lain, pelayanan, atau bahkan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, mari belajar menilai bukan berdasarkan asumsi atau tradisi, melainkan berdasarkan kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Mintalah Roh Kudus menolong kita membedakan kehendak Allah dan menjauhkan dari penghakiman yang salah. Hari ini, ambillah waktu untuk mengoreksi cara pandang kita. Apakah kita telah melihat seperti Kristus melihat? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami rindu firman-Mu ini tertanam dengan baik di hati kami, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Biarlah cara pandang kami memandang dunia ini sama seperti Kristus memandang dunia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, tuntun setiap langkah hidup kami agar terus selaras dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, puji syukur kami sudah mendoakan pokok-pokok doa yang telah kami terima. Jika saudara-saudari pada saat ini memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudari bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau scan barcode yang ada pada tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudari diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silakan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkan. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus